Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini partai yang akan kita bahas adalah partai dari catur wanita. Salah satunya adalah pertandingan dari Anna Musikuk. Anna Musikuk merupakan salah satu pecatur wanita terbaik dunia. Saat ini Anna telah menyandang gelar Grandmaster. Bukan hanya sekedar Women Grandmaster, melainkan gelar Grandmaster yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki, seperti yang dimiliki oleh Magnus Carlsen dan lain-lain. Mantan juara dunia catur cepat dan kilat 2 kali tersebut tentu saja pernah memainkan pertandingan terbaiknya. Inilah pertandingan terbaik Anna Musikuk versi chess.com. Partai yang akan ditayangkan adalah partai pertarungan antara Anna Musikuk yang memiliki rating 2566 menghadapi lawannya yaitu Sabino Brunello yang memiliki rating 2602 pada ajang Tata Steel pada grup B, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2014. Namun yang patut diingat adalah rating ini tercipta, atau misalnya rating 2566 dan 2602 ini adalah tercipta setelah pertandingan ini berakhir. Jadi kalau saat ini Anna Musikuk ratingnya sudah sekitar 2600-an. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Anna Musikuk menggunakan catur putih sedangkan lawannya Sabina menggunakan catur hitam. Oke, pertandingan dibuka dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Lalu kuda F3 dibalas dengan kuda C6. Lalu gajah menuju B5. Nah, pembukaan ini dinamakan pembukaan Ruy Lopez ya, yang merupakan salah satu pembukaan catur paling agresif saat putih menggunakan pembukaan E4. Lanjut, apa yang dilakukan hitam? Seperti yang dilakukan oleh para pemain umumnya, para pemain catur umumnya, melakukan langkah pion A6. Lalu kuda gajah makan kuda dibalas dengan pion makan gajah. Nah, di sini putih tidak akan merespon dengan memakan pion gratis yang ada di E5. Kalau misalkan makan akan sangat fatal dampaknya. Kenapa? Kita coba ya. Kuda makan pion. Di sini menteri hitam punya balasan dengan langkah menteri D4. Di sini kuda tidak dapat berpindah kemanapun selain menuju kembali ke F3 dan skak ditutup oleh menteri dan akhirnya terjadi pemakanan. Nah, di sini akan sangat tidak ideal bagi putih apabila pertandingan belum memasuki middle game tetapi rajanya sudah dapat lagi rokade. Ini akan berdampak cukup fatal. Oke, kembali ke permainan aslinya. Di sini tidak memakan pion ya. Di sini langsung memilih rokade untuk menghindari skema yang terjadi seperti yang telah tadi pevideo utarakan. Lanjut, di sini untuk menjaga pion E4, hitam menggunakan langkah pion F6.
Lanjut, di sini Ana terus agresif dengan pion D4, dibalas dengan gajah G4. Lanjut ya, kita cepat saja. Pion C3 dibalas dengan gajah D6. Gajah E3 dibalas dengan kuda E7. Lalu kuda dari B menuju D2 dibalas oleh hitam dengan menteri hitam menuju D7. Pion mengancam gajah. Gajah kembali menuju E6. Lalu pion makan pion, di sini terjadi pertukaran pion tentu saja. Lanjut, di sini Ana terus memajukan buah-buahnya, pion-pionnya untuk mengancam pertahanan lawan. Dan di sini idenya adalah pion dari petak atau file C akan coba untuk dimajukan satu langkah menuju C5. Namun apa respon hitam di sini? Respon hitam tentu saja kuda menuju G6 untuk membuka jalur bagi gajah untuk pindah. Benar saja, pion maju ke C5, lalu gajah mundur menuju E7. Di sini menteri putih maju satu langkah menuju E2. Lanjut, rokade panjang. Ini pertarungan yang sangat seru dapat dikatakan oleh pevideo karena pertandingan ini menyajikan pertarungan antara satu pemain menggunakan strategi rokade pendek menghadapi satu pemain lainnya menghadapi atau memakai strategi rokade panjang. Lanjut, kuda menuju C4. Di sini memang terlihat bahwa langkah dari kuda ini tak terdeteksi, misalnya ingin atau mau melakukan apa. Namun di sini tujuannya adalah untuk membuka jalur benteng agar bisa mengancam menteri. Fokus utamanya di situ. Lanjut, apa strategi hitam? Di sini hitam mengancam menteri putih memakai kuda, langsung saja dimakan oleh Ana karena jika tidak dimakan akan membuat posisi menteri putih semakin sulit. Dimakan saja dan akhirnya pion makan gajah. Lanjut, di sini benteng dari F bergerak ke D1. Respon dari hitam tentu saja menteri hitam mundur ke E8. Benteng makan benteng dibalas dengan gajah makan benteng. Lanjut, kuda bergerak menuju A5. Menteri hitam menuju H5. Pion bergerak 2 langkah menuju B4. Pion menuju G5. Nah, di sini masing-masing pemain baik Ana maupun Sabino di sini mereka bertujuan untuk menyerang dari sisi pertahanan masing-masing raja lawan. Di sini yang dapat dikatakan sangat menarik ya, pertarungan di papan. Nah, ini adalah sebuah langkah kejutan dari Ana dengan makan pion hitam yang ada di C6. Di sini hitam tentu saja tidak akan memakan. Tapi coba kita contohkan apabila memakan ya. Apabila memakan skak. Nah, di sini cukup sulit ya. Misalkan raja pindah ke sini, tentu saja akan
pion akan dimakan dan sekaligus mengancam gajah hitam. Selain itu, putih juga punya kesempatan untuk memajukan 3 pion yang berada di file A, B, C untuk maju promosi bersama-sama menyerang Raja Hitam. Jadi, situasi ini sangatlah tidak bagus. Oleh karena itu, tentu saja tidak akan kudanya dimakan oleh pion. Di sini langkah dari hitam adalah pion maju terus untuk mengancam kuda. Pion makan pion dibalas dengan gajah makan pion. Di sini kuda memilih makan gajah dan akhirnya benteng makan kuda. Lanjut di sini Ana mengajak pertukaran benteng yang tidak diterima tentu saja oleh Sabino. Lanjut, Menteri Putih menuju C4. Di sini ide dari Ana adalah memajukan perwira-perwira dari Ana untuk menyerang pertahanan lawan sembari memiliki memberikan tekanan terhadap benteng hitam. Lalu apa respon dari Sabino? Respon dari Sabino adalah memundurkan Menteri Hitam menuju E8. Lanjut, Raja bergerak menuju F1. Gajah mengancam Menteri. Apa yang akan dilakukan oleh Ana? Mundur saja 1 langkah menuju D3 menterinya. Lanjut, di sini gajah pemain hitam sangat senang dengan pion gratis. Oleh karena itu gajah makan pion. Kuda bergerak menuju D4. Menteri menuju E5. Nah, langkah-langkah putih selanjutnya merupakan langkah-langkah yang sangat brilian yang memang sudah dirancang untuk mematikan lawan dengan skakmat. Oke, lanjut. Yang dilakukan oleh putih adalah kuda menuju C6. Nah, kasusnya hampir sama seperti tadi, persis sama juga posisinya. Namun, apa yang menjadi tujuan Ana adalah berbeda. Misalkan pion kembali makan kuda, di sini akan skak. Nah, karena misalkan raja pindah menuju B8, di sini tentu saja strategi dari Ana tidak lagi sama karena pion di file A sudah hilang. Di sini strategi Ana adalah makan gajah yang sudah tidak ada penjagaan, sembari mengancam benteng. Jadi di sini lagi-lagi langkah memakan kuda memakai pion sangat tidak disarankan. Oleh karena itu, kuda ini kan tidak bisa dimakan oleh pion. Kuda ini juga mengancam menteri. Lantas kemana menteri hitam akan pindah? Menteri hitam kembali menuju E8. Nah, langkah selanjutnya dari Ana membuat Sabino menyerah. Langkah apakah itu? Coba tebak. Ya, langkah tersebut adalah menteri menuju H3 skak. Memang ini cuma skak. Dan sebenarnya ini bisa dihentikan. Namun, Sabino telah berpikir jangka panjang dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Padahal ya, para pecinta catur sekalian tentu saja kan mengatakan, kan bisa ini ditutup dengan gajah. Nah, di sini yang akan coba pevideo sampaikan. Di sini langkah dari putih selanjutnya jika pertandingan dilanjutkan dan apabila Sabino tidak menyerah adalah bukan menteri makan gajah, melainkan benteng skak menuju D8. Di sini raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Otomatis
gerakan dari hitam adalah memakan benteng. Tentu saja akan dibalas dengan skak. Lagi-lagi raja tidak bisa berpindah dan menteri hitam hanya bisa bergerak satu langkah, dan akhirnya menteri putih makan benteng hitam. Raja lagi-lagi tidak dapat bergerak dan menteri mundur. Akhirnya menteri putih makan menteri hitam. Skakmat. Ini adalah sebuah ide yang sangat cemerlang dari Anna. Dengan permainan-permainan semacam ini, wajar saja Anna mendapatkan gelar Grandmaster yang setara dengan laki-laki. Oke, menurut saya video kali ini cukup. Semoga pertandingan dari Anna Musikuk ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya, tetap di Tarigan Catur Channel.